Melawan kemustahilan. Pemuda penjual bubur. Pagi itu aroma bubur ayam mengepul dari gerobak tua di sudut jalan. Rehan, pemuda 24 tahun, mendorong gerobaknya dengan senyum lelah. Setiap hari ia berkeliling dari gang ke gang demi menghidupi ibunya yang sakit. Walau sederhana, bubur buatan Rehan terkenal enak, lembut, gurih, dan selalu disajikan dengan hati. Namun di balik kesederhanaannya, Rehan menyimpan mimpi besar, memiliki kedai bubur sendiri. Ia menabung sedikit demi sedikit, menahan diri dari keinginan muda. Di tengah kerja kerasnya, ada satu hal yang membuat hatinya berdebar, yaitu Nadia, gadis cantik anak juragan toko bahan bangunan di pasar. Rambut panjang dan senyum manisnya membuat Rehan sering kehilangan fokus setiap kali berpapasan. Suatu hari, ia memberanikan diri menyapa. "Pagi Mbak Nadia, mau bubur?" Nadia hanya melirik, lalu menjawab dingin, "Aku nggak makan bubur murahan kayak gitu." Kalimat itu menusuk, orang-orang di sekitar tertawa kecil. Rehan menunduk, pura-pura sibuk mengaduk bubur. Hatinya perih, tapi ia tak membalas. Ia hanya berkata pelan, "Semoga hari Mbak menyenangkan." Sejak hari itu, setiap kali Rehan lewat, Nadia pura-pura tak melihat. Namun, diam-diam Rehan tetap tersenyum setiap kali melihatnya dari jauh. Ia tahu dirinya tak pantas bermimpi terlalu tinggi, tapi hatinya tetap menolak menyerah. Ia mencintai Nadia, gadis yang bahkan tak mau menoleh padanya. Luka yang membekas. Malam itu Rehan duduk di depan rumah sederhana sambil menatap bintang. Ibunya, Bu Ningsih, menatap anaknya dengan lembut. "Nak, kamu suka sama Nadia ya?" tanyanya lembut. Rehan terkejut. "Ibu tahu." "Ibu lihat dari caramu senyum tiap kali dia lewat," jawabnya sambil tersenyum pahit. "Tapi nak, cinta nggak harus selalu dimiliki. Kadang cukup disyukuri." Rehan diam, hatinya campur aduk. Ia tahu jarak antara dirinya dan Nadia terlalu jauh, seperti bumi dan langit. Tapi hatinya tetap menolak menyerah. Keesokan harinya, Rehan mencoba kembali menjajakan buburnya di sekitar toko keluarga Nadia. Namun kali ini ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Nadia duduk di mobil bersama seorang pria tampan, berpakaian rapi dan mengantarnya pergi sambil tertawa. "Dia cocok sama orang kaya, bukan kayak aku," gumam Rehan getir. Namun takdir seolah ingin menguji kesabarannya. Di tengah jalan, mobil yang ditumpangi Nadia berhenti tepat di depan gerobaknya. Dari dalam, sang pria keluar sambil merokok, sementara Nadia menatap Rehan sebentar dengan tatapan meremehkan. "Masih jualan bubur, Han?" sindirnya sambil tersenyum miring. Rehan hanya menunduk. "Iya Mbak, rezeki nggak boleh malu." "Cita-cita kamu cuma jadi tukang bubur?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Tapi Rehan tetap tersenyum dan menjawab pelan. "Cita-cita saya bukan tentang siapa saya sekarang, tapi siapa saya nanti." Kata-kata itu kelak menjadi kenyataan yang tak pernah Nadia sangka. Tekad yang tak padam. Sejak kejadian itu, Rehan bertekad untuk membuktikan bahwa hidupnya bisa berubah. Ia mulai memperluas jualan, dari gerobak ke warung kecil di pinggir jalan besar. Ia belajar dari YouTube cara membuat bubur modern dengan topping unik, telur asin, ayam suwir, dan sambal matah. Tak hanya itu, Rehan membuat akun sosial media untuk mempromosikan dagangannya. Dalam beberapa bulan, bubur Rehan viral karena rasanya lezat dan penyajiannya yang bersih. Banyak pelanggan dari berbagai kalangan datang, termasuk beberapa influencer kuliner. Namun di balik kesuksesan kecil itu, Rehan tak pernah melupakan doa ibunya yang terus mendukung dalam diam. "Nak, ibu bangga banget," kata Bu Ningsih satu malam. Rehan tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini semua karena doa ibu." Di sisi lain, Nadia hidup mewah bersama pacarnya, Dimas. Namun di balik senyum indah dan tas mahalnya, Nadia sering merasa kosong. Dimas ternyata kasar dan sombong. Ia hanya melihat Nadia sebagai pelengkap gaya hidupnya. Suatu malam, Nadia menangis diam-diam di kamarnya setelah Dimas membentaknya di depan umum. Untuk pertama kalinya, ia teringat ucapan Rehan, "Cita-cita saya bukan tentang siapa saya sekarang, tapi siapa saya nanti." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya, dan tanpa ia sadari, mulai menorehkan rasa sesal. Keajaiban dari bubur. 2 tahun berlalu. Kini Rehan memiliki kedai besar bernama Bubur Harapan, lengkap dengan interior modern dan antrean panjang setiap pagi. Media meliput kisahnya, dari gerobak ke restoran, inspirasi anak penjual bubur. Nama Rehan mulai dikenal luas. Ia diundang ke acara televisi, bahkan ada investor yang menawarkan kerjasama membuka cabang di kota lain. Ketika sedang sibuk melayani pelanggan, Rehan tak sengaja melihat sosok yang membuat napasnya tercekam. Nadia. Gadis itu berdiri di depan kedainya, mengenakan pakaian sederhana dan wajah tanpa dekorasi. Ia tampak gugup. "Rehan,
Suaranya pelan, nyaris bergetar. Rehan tersenyum tipis. Silakan duduk, Bak. Mau pesan bubur rasa apa? Nadia menunduk. Apa kamu masih marah sama aku? Rehan terdiam sejenak. Aku nggak pernah marah. Aku cuma belajar dari caramu menolak aku dulu. Air mata Nadia jatuh. Aku salah, Han. Aku pikir kamu cuma tukang bubur miskin. Tapi ternyata kamu jauh lebih berharga dari yang aku kira. Rehan hanya tersenyum. Aku nggak butuh kamu menyesal, Nat. Aku cuma mau kamu tahu setiap orang punya waktu untuk bersinar. Dulu aku di bawah, sekarang mungkin cuma giliranku di atas. Nadia menangis makin deras. Ia menyadari cinta sejati yang dulu ia hina, kini berdiri tegak di hadapannya, tapi bukan lagi untuknya. Luka dan penyesalan. Malam itu, Nadia duduk sendirian di taman kota. Tangannya menggenggam segelas bubur dari kedai Rehan. Rasanya persis seperti dulu, hangat dan penuh ketulusan. Tapi kali ini, bubur itu terasa pahit karena disertai air mata. Sementara itu, Rehan duduk di dalam kedainya menatap langit malam. Ia tak lagi menaruh dendam, tapi hatinya juga tak mampu mencintai Nadia seperti dulu. Waktu telah mengubah segalanya. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Dimas ditangkap karena kasus penipuan dan penggelapan uang. Nama Nadia ikut tercemar karena kedekatannya. Semua orang menjauh darinya. Dalam kejatuhan itu, satu-satunya tempat yang ingin ia datangi hanyalah kedai bubur itu. Namun, saat tiba, Rehan sedang melayani pelanggan bersama seorang gadis lain, Alia, karyawan yang setia menemaninya sejak awal. Cara Rehan menatap Alia lembut dan penuh kasih, sama seperti dulu ia menatap Nadia. Nadia berdiri terpaku. Ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia akhirnya berjalan pergi, meninggalkan aroma bubur dan kenangan masa lalu yang tak bisa diulang. Cinta yang baru. Hari demi hari, Rehan dan Alia semakin dekat. Alia bukan gadis cantik menawan seperti Nadia, tapi ia tulus, sederhana, dan penuh empati. Ia membantu Rehan mengelola bisnis hingga berkembang pesat. Alia, kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal sampai sini, ujar Rehan suatu sore. Alia tersenyum malu. Aku cuma bantu sedikit, Mas. Semua karena kerja kerasmu. Rehan menggeleng. Enggak, kamu bagian dari perjuangan ini. Beberapa bulan kemudian, Rehan memberanikan diri melamar Alia. Ia ingin membangun keluarga yang sederhana, tapi penuh cinta. Saat hari pernikahan tiba, tamu undangan membiludak. Banyak yang kagum dengan kisah inspiratifnya. Namun, di antara kerumunan itu, ada satu sosok berdiri jauh di belakang. Nadia menatap dengan mata berkaca-kaca, menyesali semua kata kasar dan hinaan yang pernah ia lontarkan dulu. Saat Rehan dan Alia saling mengucap janji suci, Nadia menunduk dan berbisik lirih. Kamu memang pantas bahagia, Han. Aku yang bodoh sudah melewatkanmu. Lalu ia berbalik pergi, meninggalkan pesta dengan hati yang hancur, namun sadar bahwa cinta sejati tak bisa dibeli dengan uang atau rupa. Keberhasilan yang dikenang. 5 tahun berlalu, Rehan kini dikenal sebagai pengusaha sukses dengan puluhan cabang bubur harapan di seluruh Indonesia. Ia sering menjadi pembicara motivasi, membagikan kisah perjuangannya dari nol. Suatu hari, ia diundang menjadi tamu kehormatan di acara sosial untuk membantu anak-anak miskin. Saat acara selesai, seorang wanita menghampirinya. Wajahnya tirus, namun masih terlihat sisa kecantikan masa lalu. Nadia. Rehan, lama gak ketemu, ucapnya pelan. Rehan senyum ramah. Nadia, senang lihat kamu lagi. Gimana kabarmu? Aku baik, jawab Nadia, menahan haru. Aku sekarang kerja di yayasan sosial. Hidupku berubah banyak setelah kejadian dulu. Rehan mengangguk. Bagus, aku senang dengarnya. Mereka terdiam sejenak. Lalu Nadia berkata lirih, kalau waktu bisa diulang, aku gak akan menolak kamu. Rehan menatapnya lembut. Tapi kalau waktu diulang, aku tetap mau jadi tukang bubur dulu. Karena dari sanalah aku belajar arti cinta, kerja keras, dan harga diri. Air mata Nadia menetes. Kali ini bukan karena penyesalan semata, tapi juga rasa kagum yang tulus. Akhir yang tenang. Suatu pagi, di depan salah satu cabang bubur harapan,
Rehan bersama Alia dan anak kecil mereka melayani pelanggan. Suara tawa dan aroma bubur memenuhi udara. Rehan memandang langit biru sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan, dari bubur kau beri aku segalanya." Sementara di seberang jalan, Nadia berdiri diam dengan segelas bubur di tangannya. Menatap keluarga kecil itu dari jauh, tersenyum getir. Tidak ada lagi rasa iri, hanya kenangan tentang masa lalu yang ia jadikan pelajaran hidup. Ia melangkah pergi, sementara suara pelanggan memanggil, "Mas Rehan, tambah 1 bubur ayam spesial." Rehan menjawab sambil tertawa, "Siap, bubur harapan, hangatnya sampai ke hati." Dan begitulah akhir kisah Rehan. Seorang tukang bubur muda yang dulu ditolak, kini menjadi lambang perjuangan dan cinta sejati. Sedangkan bagi Nadia, penyesalan itu abadi. Tapi ia belajar bahwa cinta yang tulus tak bisa diukur dari harta atau status. Hidup berputar. Yang dulu di bawah, kini di atas. Yang dulu menolak, kini hanya bisa menatap dari jauh. Sambil mengingat bubur yang dulu pernah ia hina, tapi kini justru menyembuhkan hatinya. Aku